Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan series berjudul Fubar season pertama, episode kedua. So without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh Boro yang sedang mengancam seorang anak kecil demi bisa mengetahui untuk siapa Luke dan Emma bekerja. Yang sayangnya, provokasi dari Boro ternyata tak mempan kepada Luke. Sebab Luke masih memilih untuk memprovokasi Boro balik dengan memberikan fakta bahwa dirinya lah orang yang telah membunuh ayah dari Boro. Lantas Boro pun terpancing akan perkataan dari Luke itu dengan menegaskan jika ia akan menyiksa Luke dan semua orang yang ada di sana setiap hari. Ia juga mempertanyakan untuk apa Luke memberitahukan semua hal itu padanya. Luke menjawab dengan memberitahu Boro jika dirinya hanya mengulur waktu hingga bala bantuan datang. Dan benar saja, tak lama kemudian Aldon, Row, dan Barry datang dengan helikopter untuk menembaki anak buah dari Boro. Tetapi sayangnya Boro rupanya berhasil kabur dari serangan balik itu. Dan ketika melihat Boro melarikan diri, Luke sempat mendapatkan todongan dari anak buah Boro. Beruntungnya Emma ada di sana untuk membantunya dan Luke berterima kasih pada Emma karena ia telah membantunya. Dengan sombong, Emma menyebutkan jika skor menembaknya yang paling tertinggi di kelasnya. Lalu scene beralih kepada 24 jam kemudian setelah kejadian terjadi, di mana Luke dan Emma telah berada di markas untuk mendapatkan tawaran dari Dot mengenai tugas mereka untuk menangkap Boro. Sebenarnya, Emma menyayangkan ketika ia harus diharuskan untuk menjadi sebuah tim bersama ayahnya. Sehingga mau tak mau Luke dan Emma pun menerima hal itu dengan berat hati. Karena mereka merasa tak bisa cocok satu sama lain karena Luke selalu menganggap Emma sebagai anak kecil. Ketika Luke mendapatkan tugas itu, Dot memberitahu Luke bahwa ia membutuhkannya agar bisa mengontrol Emma. Karena ketika di Guyana, Emma memutuskan koneksi dengan agen CIA. Karena ia tak ingin ditarik mundur dari tugas yang telah dirinya terima. Tak lama kemudian Luke menghampiri Emma untuk bertanya terkait pandangannya bahwa mereka harus bekerja sama sebagai sebuah tim. Emma menjelaskan bahwa itu adalah hal terburuk karena ia juga meminta Luke untuk tak mengacau dalam kasus yang telah ia kerjakan selama berbulan-bulan. Ketika tiba di tempat gym, Luke mempertanyakan apakah rencana mereka berjalan lancar dalam mengamati dan mengawasi Donatello dari jauh. Setelah terhubung, Luke mempertanyakan bagaimana bisa istrinya tertarik dengan pria bodoh seperti seorang Donatello. Mereka juga mengawasi bahwa Donnie sedang berbicara dengan Oscar terkait investasi yang ia berikan padanya. Luke kembali bertanya-tanya mengapa Donnie menyetujui untuk menginvestasi pada rencana bodoh anaknya. Barry menjelaskan jika yang Donatello lakukan adalah untuk memikat keluarga dari Tally agar ia dapat dengan mudah mendapatkan restu dari anak-anak Luke. Ia juga kembali mendengar bahwa mereka telah mengadakan makan malam keluarga tanpa mengajaknya. Di satu sisi, Emma sedang memberitahu Carter bahwa yang ia alami berasal dari sebuah keledai yang menendangnya. Awalnya Carter sempat kebingungan, tetapi setelah Emma mengalihkan pembicaraan, akhirnya Carter tak membahas hal itu kembali. Dan di sana Carter menunjukkan yang anak didiknya telah buat untuk mereka, yaitu sebuah permainan yang menunjukkan foto dari Carter dan Emma. Yang hal itu membuat Emma bahagia lalu menciumnya. Tak lama setelah itu, Carter melihat jika ayah dari Emma telah melewati mereka menggunakan sebuah mobil. Dan Emma pun menyadari jika rapat telah dimajukan sehingga ia harus bergegas pamit kepada Carter karena dirinya harus kembali melakukan pekerjaan. Setelah Luke tiba di tempat cuci mobil, tak lama kemudian di dalam tempat itu terdapat sebuah ruangan yang dapat membawa mereka ke jalan bawah tanah. Dan setibanya di markas, Emma mulai mempertanyakan apa yang telah mereka lakukan di sekitar rumah Donnie. Luke menjawab bahwa mereka hanya menjaga penyamaran dengan berpura-pura mengirim alat-alat olahraga. Lantas Emma bertanya kepada Barry apakah yang dikatakan ayahnya benar. Barry pun menjelaskan jika mereka sedang menjaga penyamarannya. Di ruang rapat, perkelahian anak dan ayah terjadi kembali di mana Emma dan Luke berebut sebuah kursi untuk duduk. Namun dengan kedatangan dari Dot itu sendiri membuat Luke akhirnya mengalah pada anaknya. Dot berkata jika setelah mereka mengambil koper milik Boro, mereka semua telah melarikan diri ke sebuah daerah. Tetapi sayangnya, sinyal pesawat Boro menghilang di sebuah badai. Lantas agen anak dan bapak menyimpulkan jika Boro sengaja menghampiri badai untuk menghilangkan jejak pelacak agar orang yang mencarinya mengira jika mereka telah terkena kecelakaan. Dengan segera lalu Ru memperlihatkan keahliannya dengan mengkalkulasikan kemana arah pesawat Boro.
Luke kembali berkata analisisnya dengan menjawab bahwa Boro melakukan kejahatan itu karena ia ingin melanjutkan bisnis ayahnya. Namun Emma menyangkal sebab dirinya telah berada di kamp Boro selama berbulan-bulan dan menyadari bahwa Boro hanyalah tak menginginkan kehilangan kekuasaannya. Dot pun lalu memperkenalkan Tina sebagai anggota baru dari NSA. Dengan segera Tina memberitahukan informasi mengenai Boro bahwa lelang nuklir masih akan tetap berlangsung, sehingga ia menduga Boro masih akan membuat koper nuklir yang baru. Aldon tiba-tiba berkata, jika memang Boro akan membuat nuklir yang baru, maka ia pasti akan kesulitan karena bahan bakar nuklir sangat dilindungi dan sulit didapatkan. Luke dan Emma kembali memberikan pengetahuannya bahwa Boro tak akan mudah menyerah dan menduga jika Boro mungkin akan mencari bahan nuklir yang lain, yaitu limbah radioaktif yang tak memiliki penjagaan yang cukup ketat. Mereka berdua menduga jika Boro mungkin akan pergi ke negara yang tak memiliki peraturan ketat terkait limbah radioaktif. Yang membuat Dot pun menerima semua informasi itu dan membubarkan rapat mereka kecuali agen ayah dan anak tersebut. Dot berkata pada Luke bahwa ia merupakan agen yang berpengalaman sehingga ia akan menunjuknya sebagai pemimpin tim. Awalnya Emma sempat menolak karena Luke selalu menganggapnya sebagai seorang anak kecil. Tetapi setelah Dot menegaskan untuk ikut perintahnya, akhirnya Emma pun mau tak mau menyetujui bahwa Luke akan segera memimpin tim. Dan Dot juga menjelaskan jika mereka berdua akan mengalami sesi terapi dengan dokter psikolog ternama agar mereka dapat bekerja sama dengan baik dalam menjalankan misi. Sebab saat mereka terakhir kali di Guyana, pertengkaran Luke dan Emma hampir saja membuat mereka tak berhasil selamat dari tempat itu. Sehingga Dot menegaskan mereka wajib mengikuti sesi terapi itu. Pada malam hari, Emma dan ibunya sedang menjalani makan malam bersama. Di mana tak lama kemudian mereka dihampiri oleh Luke dan Barry yang berpura-pura untuk meminjam sebuah peralatan. Setelah bertemu dengan Donnie, Barry mendapatkan sebuah hadiah darinya berupa coklat kue kesukaannya. Tetapi Luke menghampiri mereka untuk menjelaskan jika Barry memiliki penyakit jantung dan tak boleh memakan coklat itu. Kelly pun menghampiri Luke untuk mempertanyakan apa sih niat Luke yang sebenarnya. Karena tak ingin jujur, akhirnya Luke pulang dengan alat yang akan dia pinjam. Ia juga melihat Donnie yang tersenyum melihat kepekerjaannya. Keesokan harinya, Luke dan Emma akhirnya menjalankan sesi pertama mereka. Dr. Pepper selaku psikolog mereka meminta mereka untuk menggunakan sebuah rompi magnet agar mereka bisa berbicara dengan dekat dan menatap satu sama lain. Beruntungnya Luke dan Emma tak perlu waktu lama untuk menggunakan rompi itu sebab mereka telah menemukan petunjuk untuk Boro. Di ruang rapat, Tina menjelaskan bahwa tangan kanan Boro yang bernama Chain Khan telah tiba di Kazakhstan untuk merencanakan pencurian terhadap limbah nuklir yang akan dikirim menggunakan kereta. Lalu Luke kembali memberikan analisinya bahwa Boro berencana untuk memberhentikan kereta cepat itu di sebuah tikungan agar bisa mengambil limbah yang berada di salah satu gerbong kereta. Lantas dengan segera Luke pun memberikan perintah bahwa Luke dan Emma akan menyamar dan berada di dalam kereta, sedangkan Roy dan Aldon akan berada di sistem pemberhentian darurat yang ada di ujung stasiun. Dan yang terakhir, Barry dan Tina akan memberikan arahan kepada Mary Fitness. Di dalam pesawat, Luke dan Emma bertukar informasi sebagai apa mereka menyamar. Serta Emma juga harus menerima telepon dari Carter yang mengeluh karena dirinya telah dibohongi oleh neneknya. Ia juga menyebutkan jika sangat menyebalkan untuk dibohongi oleh orang yang mereka sayang. Tak lama kemudian, Aldon menghampiri Emma untuk menanyakan mengapa ia murung. Emma menjawab jika dirinya merasa bersalah karena telah meninggalkan pacarnya kembali. Dan Aldon menenangkannya dengan berkata jika dalam hidup takkan ada yang kesal jika ia menerima misi mendadak. Tak lama kemudian mereka pun tiba di kereta di mana Luke langsung bertanya terkait operasi Don Juan kepadanya. Tampaknya Emma mendengar hal itu dan mempertanyakan apa itu operasi Don Juan. Luke menjawab bahwa hal itu adalah rahasia, serta ia juga menyangkal ketika Emma menduga Don Juan adalah Donnie. Lantas Luke mengalihkan perhatian dengan meminta untuk melihat sekitar karena ada kemungkinan terdapat agen dari Boro di dalam kereta itu. Lalu dengan segera mereka pun mencurigai satu persatu orang yang ada di dalam kereta. Tetapi karena Luke masih berpikir agar mereka perlu mengamati terlebih dahulu sebelum bertindak, terlihat di ruang pantau jarak jauh, Ru dan Aldon telah berhasil memasuki ruangan itu. Ia juga meminta kepada pekerja untuk membiarkan mereka dapat mengamati kereta api yang telah diberikan kepada Amerika di negara mereka. Di dalam kereta, Luke dan Emma sempat melakukan perbincangan terkait pekerjaan dan ketertarikan mereka yang sama, yaitu untuk menjadi seorang agen rahasia. Sedangkan di Mary Fitness, Barry baru saja mendengar bahwa Donnie telah mendapatkan undangan dari Telly untuk bercinta di siang hari.
Ia juga menyadari bahwa kereta itu hampir sampai di tikungan sehingga Barry langsung meminta kepada para agennya untuk bersiaga. Luke pun bertanya-tanya mengapa mereka tak kunjung berhenti, sehingga ia mencoba untuk memeriksa sekitar dan taki limbah ternyata terdapat di gerbong akhir. Emma menyadari jika salah satu yang ia curigai telah menghilang dan berada di atas gerbong untuk mencuri limbah itu, yang membuat Luke dengan segera mengambil tindakan dengan cara meminta Emma memberitahu penumpang agar tetap menunduk selagi Luke keluar untuk menembaki agen suruhan dari Boro. Tak lama kemudian Luke kembali kepada Emma untuk memberitahunya bahwa Boro berniat mencuri limbah itu menggunakan selang yang dipompakan ke helikopter. Dan Tina pun memberitahu mereka bahwa mereka hanya memiliki sisa waktu 12 menit saja sebelum helikopter itu menyedot habis limbahnya. Yang membuat mereka pun mencoba mencari jalan lain. Jika mereka tak bisa melepas selang itu, maka mungkin mereka harus mempercepat kereta agar selang helikopter dapat lepas. Akhirnya mereka semua setuju dan segera mereka ke ruang masinis untuk meminta masinis mempercepat kereta. Namun sayangnya rupanya masinis enggan menuruti hal itu karena yang ia pedulikan hanyalah keselamatan penumpang. Sehingga mau Emma dan Luke harus membuat masinis itu pingsan terlebih dahulu. Di ruang kendali, Ru dan Aldon mencoba menjelaskan kepada petugas itu bahwa masinis mereka adalah seorang teroris dan 2 agen mereka sedang berada di kereta untuk menyelamatkannya, sehingga meminta kepada petugas agar memberitahukan cara untuk mempercepat kereta. Petugas itu berkata jika ia tak bisa mengatur kecepatannya dari sana, sebab hal itu harus dilakukan manual di ruangan masinis, yang membuat petugas itu pun memberitahukan ciri-ciri tombol untuk mempercepat mereka. Sayangnya ternyata tombol itu telah rusak karena terkena tembakan dari masinis. Beruntungnya Tina mendapatkan ide lain untuk mempercepat kereta, yaitu dengan mendinginkan jalur agar kereta bisa menjadi jauh lebih cepat. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan momen di saat genting, ketika Emma mendapatkan telepon dari ibunya yang menjelaskan bahwa Carter kesal karena ia lagi-lagi ditinggalkan oleh Emma demi pekerjaan. Emma pun meminta maaf kepada ibunya untuk mendengarkan penjelasan ketika dirinya sudah pulang. Lalu setelah berhasil menemukan tempat di mana mereka bisa mempercepat kereta, Barry tak sengaja keceplosan angka 4 karena Donatello baru saja meminum 4 Viagra untuk bercinta dengan Telly. Beruntungnya ternyata mereka berhasil memutus koneksi antara kereta dan helikopter itu. Dan sayangnya miskomunikasi pun malah membuat kereta semakin cepat dan tak dapat dihentikan dengan mudah. Lalu Barry pun menjelaskan jika ia menyebutkan hal itu sebab dirinya sedang membicarakan Donatello yang baru saja meminum 4 Viagra sekaligus. Dan pembahasan dari series Fubar episode kedua di season pertama pun berakhir di sini. Bagaimana menurut kalian series dari Fubar? Apakah series ini jauh lebih seru daripada series Tulsa King? Berikan kami komentar positif di kolom komentar. Serta tetap jangan lupa subscribe channel kami serta channel Tunikflix karena kami akan membahas Fubar setiap harinya. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.